Halo adik-adik Ta'am Ananda. Halo. Hai. Hai. Oke, tepuk Ta'am Ananda. Smart, religious, And fun. Wah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya? Oke, adik-adik sudah siap menjawab salam dengan semangat dan kompak? Siap? Oke, Kak Yasin salam terlebih dahulu ya. Semua wajib menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali adik-adik berjumpa kembali bersama dengan Kak Yasin dan teman-teman dari Nurul Falah. Kali ini cerita yang dibawakan Kak Yasin berkenaan dengan taubat kepada Allah. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu biar ilmu kita menjadi ilmu yang berkah. Kita membaca suratul Fatihah dan doa mau belajar bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan bisa menebarkan suatu kebaikan untuk semuanya. Adik-adik yang luar biasa sekali, Kak Yasin akan bercerita tadi tentang taubat kepada Allah. Nah, adik-adik, dalam taubat kepada Allah ini ada suatu kisah. Mau mendengarkan kisah dari Kak Yasin? Mau kisah tentang taubat, yakni kisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Hindun. Siapa namanya? Hindun. Hindun, betul. Hindun binti Utbah. Hindun adalah putri dari Utbah. Lantas siapa sih Kak Yasin Utbah itu? Utbah itu adalah orang pembesar dari kaum Quraisy. Kaum yang sangat membenci Rasulullah. Kaum Quraisy menyembah berhala, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum Quraisy itu sangat-sangat benci kepada Rasulullah. Nah, karena Hindun putranya Utbah, Hindun juga berawalan sangat-sangat benci terhadap Islam. Hindun berpikir bahwasannya Islam adalah suatu agama yang mendatangkan kehancuran, peperangan, dan permusuhan. Wah, sangat menyedihkan ya teman-teman ya. Padahal Islam bukan seperti itu, ya kan? Tapi Hindun berpikir seperti itu. Karena Hindun putranya dari Utbah, kemudian Hindun menikah dengan seorang yang perkasa, seorang yang sangat baik, yakni suaminya bernama Abu Sufyan. Iya, Abu Sufyan nanti yang mengawali keluarganya untuk masuk Islam dan membela agama Islam mati-matian. Tapi Hindun juga memiliki anak. Anaknya yang pertama yakni namanya Muawiyah. Muawiyah, iya. Siapa yang kenal Muawiyah? Siapa?
Iya, Muawiyah adalah sahabat Rasulullah yang nantinya menjadi sahabat atau pemimpin umat Islam pertama dari Bani Muawiyah. Dan yang kedua, Hindun juga memiliki putri yang namanya adalah Romlah. Pernah dengar namanya Romlah? Romlah adalah salah satu dari istri Rasulullah ketika istri Rasulullah Siti Khadijah, Ibu Siti Khadijah meninggal dunia. Luar biasa sekali kan sebenarnya Hindun ini. Tapi yang karena awalnya Hindun adalah sangat benci terhadap Islam, kemudian Hindun saat itu mendengarkan kabar dari sahabatnya, dari temannya, Hindun, tadi pulang perang ayahmu sudah terbunuh. Kemudian saudara-saudaramu, paman-pamanmu juga meninggal di saat perang. Hindun pun menangis dan marah. Lantas siapa yang berani membunuh ayahku? Siapa yang berani membunuh saudara-saudaraku? Sahabatnya menjawab, Hindun, ayahmu, saudara-saudaramu dibunuh oleh paman Rasulullah, yakni Hamzah. Awas ya Hamzah ya, besok kalau ketemu aku akan kucabik-cabik hatimu, akan kukunyah-kunyah hatimu. Aku sangat marah jengkel kepadamu Hamzah. Hindun sangat benci sekali dengan Hamzah. Pada perang selanjutnya 1 tahun kemudian, Hindun tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Hindun menyuruh sahabatnya yang bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah, dan Hamzah harus terbunuh di hadapan Hindun. Kemudian Hindun ingin menyabik-nyabik seluruh tubuhnya, ingin mengunyah-ngunyah seluruh hatinya. Sangat kejam sekali ya teman-teman ya Hindun ya. Menakutkan ya Hindun ya. Tapi karena Hindun ingin membalas keluarganya yang telah terbunuh dulu, saudara-saudaranya juga. Saat itu pula wahai Wahsy, sekarang waktunya yang tepat untuk membunuh Hamzah. Hamzah sekarang di sana, sahabat-sahabatku yang lain kita serbu Hamzah. Kita bunuh Hamzah, lalu kemudian mayatnya bawa ke aku. Dan di saat perang itulah Hamzah terbunuh. Sahabatnya Hindun yang namanya Wahsy tadi membawa jasadnya, kemudian diberikan kepada Hindun, dan Hindun langsung menyobek perutnya. Ya, kamu ya yang dulu membunuh ayahku, membunuh saudara-saudaraku, wahai Hamzah. Sekarang aku balas kamu. Hatimu ini aku kunyah. Hindun sangat berbangga teman-teman karena bisa membalas keluarganya terhadap Hamzah. Pada suatu ketika saat itu sudah selesai semuanya perang, ada perang selanjutnya yang dinamakan Fathul Mekkah. Saat itu Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lain berjumlah sangat banyak 10.000. Wah, luar biasa sekali Rasulullah bersama dengan sahabatnya 10.000 jumlahnya teman-teman. Kemudian Rasulullah saat itu melawan dengan suaminya Hindun yang bernama Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan selalu berkeliling. Saat itu Rasulullah masih di Madinah. Abu Sufyan bersama Hindun bersama kaum Quraisy di kota Mekah. Abu Sufyan berkeliling ke Mekah, ke Madinah, ke Mekah dan ke Madinah untuk berkoordinasi. Tapi saat itu ketika Abu Sufyan ke kota Madinah, Abu Sufyan tersentuh hatinya untuk masuk Islam. Karena apa? Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam membawa kebaikan, bukan seperti pemikiran Hindun tadi yang membawa kehancuran, membawa peperangan, membawa pembunuhan. Bukan seperti itu. Hatinya Abu Sufyan sudah tersentuh, akhirnya Abu Sufyan
masuk Islam dan kembalilah ke kota Mekah untuk memberikan kabar. Wahai sahabat-sahabatku kaum Quraisy, saat ini, habis ini Rasulullah bersama dengan para sahabat-sahabatnya berjumlah 10.000 akan datang ke kota Makkah. Wahai Abu Sufyan, tentara kita cuma berjumlah sedikit, kita akan kalah nanti. Lantas kita harus berlindung kemana? Abu Sufyan pun menjawab, sahabat-sahabatku, jika kalian ingin selamat, maka kalian pergilah ke masjid atau berlindung di rumah kalian. Berlindung di rumahku juga boleh. Apakah di rumahmu cukup luas untuk menampung kami, Abu Sufyan? Tidak, tapi kita bersama-sama berlindung. Tidak ada pepecahan, tidak ada peperangan. Akhirnya orang-orang Quraisy kembali ke rumahnya masing-masing untuk berlindung. Dan Rasulullah bersama dengan para sahabatnya yang berjumlah 10.000 datanglah ke kota Makkah. Rasulullah datang untuk tidak berperang. Rasulullah datang untuk menebarkan kebaikan, untuk beribadah di Ka'bah. Tapi saat itu yang namanya istrinya Hindun, hatinya sudah tidak enak. Kenapa ya suamiku berkata seperti itu? Suruh berlindung di masjid biar tidak ada peperangan. Padahal dia sebelumnya ingin selalu menyelakai Rasulullah. Hindun pun bertanya, wahai suamiku, kenapa kamu tadi berkata seperti itu kepada sahabat-sahabat kaum Quraisy? Abu Sufyan pun menjawab, istriku, aku bersyukur hatiku sudah tersentuh. Sekarang aku menjadi umat muslim. Aku percaya kepada Allah sebagai Tuhanku dan Muhammad adalah panutanku. Lantas Hindun wajahnya memerah dan sangat benci kepada suaminya. Abu Sufyan, aku benci sama kamu. Kamu tidak membela lagi kaum kita. Kamu tidak lagi membela kaum Quraisy. Hindun pergi ke rumahnya. Tapi dalam hatinya Hindun sangat bersedih karena Hindun sudah memakan hatinya Hamzah. Padahal Hamzah itu adalah paman Rasulullah, teman-teman. Saat itu Hindun ketakutan. Dan suaminya Abu Sufyan bersama dengan Rasulullah beribadah di kota Mekah. Saat itu Hindun membuka jendelanya, teriak, melihat orang-orang Islam bersama dengan Rasulullah beribadah di kota Mekah, beribadah di Ka'bah dengan penuh khusyuk, dan dilihat itu sangat indah, sangat nyaman. Tiba-tiba hatinya Hindun juga tersentuh, teman-teman. Wah, benar ya, Islam itu sangat menyejukkan. Islam itu sangat indah. Tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan. Islam itu baik. Keesokan harinya, Hindun bertemu dengan suaminya. Wahai suamiku Abu Sufyan, aku ingin masuk Islam. Kenapa Hindun kemarin kamu memarahiku? Sekarang kamu tertarik masuk Islam? Emang apa alasanmu? Siapa yang memaksamu? Aku tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam. Kemarin aku melihat orang-orang Islam bersama Rasulullah beribadah di Ka'bah. Hatiku tersentuh ketika melihat orang-orang beribadah dengan penuh dengan kedamaian. Aku tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Akhirnya Hindun saat itu mendatangi Rasulullah dan berjanji membaca kalimat syahadat. Adik-adik, semuanya sudah hafal kalimat syahadat? Semuanya yang melihat juga sudah hafal kalimat syahadat? Yuk kita membaca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Hindun bersama dengan sahabat-sahabat wanita yang lain masuk Islam di hadapan Rasulullah. Dan disaksikan bersama dengan suaminya Abu Sufyan. Tapi saat itu Hindun malu dan takut bersama Rasulullah. Akhirnya Hindun memakai cadar, memakai penutup di mukanya biar tidak dikenali Rasulullah. Ketika Hindun berdiskusi bersama Rasulullah, Hindun bertanya, "Wahai Rasulullah, suamiku itu sangat pelit. Dia tidak mau berbagi. Bolehkah aku mencuri harta suamiku?" Itu pertanyaan yang luar biasa. Rasulullah pun menjawab pertanyaannya itu dengan luar biasa. Dan Rasulullah mengetahui bahwasannya Hindun adalah orang yang sangat cerdas, teman-teman. "Wahai wanita yang bercadar, apakah itu kamu, Hindun?" "Wah, Rasulullah kan mengetahui aku kalau aku adalah Hindun." Nah, teman-teman, karena Hindun adalah orang yang cerdas, tapi Hindun saat itu sudah berjanji untuk membela Islam dan selalu menjaga Rasulullah, menjaga Islam dengan baik. Adik-adik yang luar biasa sekali, saat perang selanjutnya Hindun selalu menebarkan kebaikan. Hindun menolong orang-orang Islam yang kesakitan, menyemangati orang-orang yang perang. Suatu ketika Rasulullah sudah wafat, Hindun sangat-sangat memati-matian untuk membela Islam. Allahu Akbar, kita bela Islam sampai mati. Saat itu Abu Sufyan ketika perang sudah hampir kalah umat Islam, Abu Sufyan mau mundur dari peperangan tersebut. Abu Sufyan kembali disemangatin oleh istrinya. "Hindun, wahai suamiku, semangatlah untuk membela perjuangan Islam." Hindun akhirnya maju untuk berperang juga, dan di saat itu pula Hindun mati dalam keadaan perang membela Islam. Otomatis Hindun adalah menjadi orang yang mati syahid karena membela Islam. Adik-adik yang luar biasa sekali, yang awalnya Hindun adalah menjadi orang yang sangat benci pada Rasulullah, benci terhadap Islam, tapi Hindun sudah kembali bertaubat kepada Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan menerima taubatnya dan akhirnya Allah memasukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang luar biasa sekali, dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya hendaklah kita tidak menghakimi orang lain. Ketika orang lain berbuat buruk, kita tidak boleh semena-mena menghakimi orang lain. "Wah, itu orang buruk, kamu akan masuk neraka." Tidak boleh, karena kita belum tentu menjadi orang yang baik. Kita fokus menjadi diri kita untuk menebarkan kebaikan dan menjadi orang yang baik. Dan yang kedua adalah lakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Semoga Allah menerima taubat kita dan Allah memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik yang luar biasa sekali, mudah-mudahan kita bersama-sama sahabat muslim, bersama Rasulullah, bersama orang tua, saudara-saudara kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Yasin bermanfaat dan berkah. Akhir kata mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.